Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Yadi di acara Ngopi Santai. Ya, untuk wargi Jawa Barat, terima kasih. Seperti biasanya kita akan membahas lagi tentang apa itu namanya gurita korupsi ya. Nah, korupsi ini sekarang lagi menggurita semua, seperti hal-hal yang ramai. Kebetulan juga kami ini tadi diangkat juga atau baru dilantik sebagai Badan Advokasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Yang artinya di sini adalah tentang garis besar secara umumnya tentang kontrol ya, kontrol anggaran-anggaran atau keuangan-keuangan yang ada di pemerintah untuk dipergunakan pembangunan ya. Dari sisi lain hal juga masih perlu kita adanya kontrol. Kenapa harus dikontrol? Karena itu adalah merupakan yang kita tahu bersama sebagai uang rakyat. Kemana larinya uang rakyat ini? Dipergunakan untuk apa? Ya, jadi masyarakat juga harus paham dan tahu. Ya, sehingga dalam waktu-waktu akhir-akhir ini lagi ramai juga tentang apa itu banyak penangkapan korupsi semua ya. Nah, kita sebagai kontrol sosial ini juga harus mempunyai apa namanya kepedulian ya, kepedulian terhadap Jawa Barat ini tentang terkait anggaran-anggaran ya yang dikeluarkan khususnya dalam hal ini kita di Provinsi Jawa Barat. Ya. Setelah tadi kebetulan ada acara bahwa di sini Humas Provinsi itu menyatakan bahwa ada beberapa yang tidak melakukan atau tidak terbuka ya, tidak terbuka seluruhnya tentang apa itu transparansi. Karena transparansi ini juga dilindungi oleh undang-undang ya, kewajiban bahwa uang, anggaran dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini harus terbuka. Ya, itu ada, semua dilindungi dalam undang-undang. Sesuai dengan tadi yang kita meeting itu ada empat kedinasan terkait yang memang tidak transparansi ya atau kurang transparansi. Di sumbernya kita jelas ya. Adapun dinas-dinas itu yang tidak transparansi ya, yang kurang disayangkan sekali, tidak kurang transparansi itu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, satu. Kedua, Satpol PP. Ketiga, Dinas Pertanian dan Pangan Hortikultura ya, pertanian. Kemudian Dinas Kesehatan. Nah, itu kita juga dalam hal transparansi ini kita lagi menggali tentang transparansi ini sejauh mana. Karena berdasarkan dari Humas Provinsi sendiri dalam acara Badan Advokasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan tadi bahwa ada 4 dinas yang kurang tidak transparansi terkait anggaran. Ya, anggaran yang dikeluarkan oleh provinsi. Nah, lebih spesifiknya nanti kita mungkin akan melakukan sebuah tindakan dalam bersurat ya, mulai bersurat juga. Karena memang hal-hal seperti itu harus kita awasi, harus kita kontrol, gitu. Dalam 4 dinas ini juga kita nanti akan mempertanyakan. Kemudian
yang ramai tentang akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini tentang defisit. Defisit 5,6 triliun lebih. Anggaran PBD Jawa Barat. Yang harus disalahkan itu siapa? Pertanyaan sangat sederhana. Yang harus dipertanyakan itu ke siapa? Di mana? Tentunya pihak-pihak yang mempunyai kebijakan yang menggunakan anggaran-anggaran tersebut. Karena berbicara tentang defisit anggaran APBD. Nah, kita harus paham ya. Saya bukan permasalahan tentang apa, so tahu atau apa. Karena saya hanya memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat mempunyai hak ya untuk mengetahui kemana saja anggaran itu. Dinas ini kemana saja anggarannya. Karena itu semua merupakan uang rakyat. Jadi istilah-istilah tadi kita akan terus gali ya tentang beberapa dinas yang kurang transparansi, terkait juga tentang defisit anggaran di Jawa Barat yang menurut saya begitu wow ya. Begitu istimewanya sekali ya. Sehingga sampai saat ini pun belum ada titik temu. Artinya masyarakat itu perlu memahami dan perlu tahu. Nanti kita akan terus menggali tentang hal-hal itu. Kemudian juga ada isu yang terbaru itu tentang indikasi rangkap jabatan. Ya, rangkap jabatan yang ada di Jawa Barat ini. Beliau juga adalah sebagai Ketua BPK Jawa Barat, juga sebagai Komisaris Bank Jabar. Itu silakan dicari PR untuk masyarakat. Ya. Pertanyaan saya, apakah boleh dalam satu instansi itu merangkap 2 jabatan dalam instansi pemerintahan? Apakah boleh atau apakah ada undang-undangnya? Itu dalam satu rangkap jabatan ya. Nah, itu yang harus kita terus gali. Untuk apa permasalahan ini saya sebutkan? Kami sebutkan di sini karena transparansi tentang keterbukaan ya, undang-undang keterbukaan publik, dan itu ada undang-undangnya dan itu dilindungi. Apabila itu melanggar, semua ada saksinya, ada sanksinya. Betul. Ada hal-hal lain juga ya terkait tentang sekarang itu begal ya, begal. Nah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada jajaran APH ya, itu kepolisian ya, Kepolisian Republik Indonesia yang secara gercep, ya, secara cepat, tepat, terukur, polis berhasil ya, menangkap semua para begal-begal, meskipun belum semua, karena kita harus bersabar. Ya, tidak mudah itu untuk menangkap orang sembarangan. Harus ada lidik dulu, harus ditinjau dulu, harus diketahui dulu apakah ini residivis atau ini bukan, atau ini. Kita banyak hal untuk apa penelitian tentang masalah begal itu. Tapi yang terpenting bukan begalnya. Kenapa begal tercipta? Satu hal menurut kami itu adalah
angka pengangguran yang tinggi dan angka kemiskinan yang cukup riskan. Sehingga orang susah untuk bekerja, orang susah untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, di sini kita mengopsikan ada 2 begal. Ya, 1, begal korupsi. Setuju kan? Begal korupsi. Kedua, begal yang hanya perlu kebutuhan untuk makan. Meskipun itu semua salah. Ya. Tapi yang terpenting bagi kami dalam ATR ini, BPR, adalah bagaimana kita menangkap begal-begal korupsi. Ya. Sama, lebih-lebih kalau begal korupsi itu. Nah, itu yang perlu kita sama-sama berantas. Meskipun korupsi itu tersistematis, gurita, kepalanya satu, kakinya di mana-mana. Biasanya indikasi korupsi itu ya, dia satu kepala, tapi mempunyai kaki tangan yang sistematis. Si kepalanya itu bakal nggak jadi korban, tapi yang jadi korban adalah kaki-kakinya. Itu saya yakin seperti itu. Ya, mari untuk masyarakat Jawa Barat kita kompak, ya, kita bersama-sama untuk mengawasi, mengontrol, khususnya kami dalam bidang advokasi ini, mengontrol, mengawasi kepada masyarakat untuk kompak, melaporkan adanya indikasi-indikasi yang memang tujuannya adalah merugikan negara, khususnya merugikan masyarakat Jawa Barat. Kita harus lihat dulu, yang ini kepala ini posisinya oleh siapa, kepala ini posisinya oleh siapa, posisinya kepala ini oleh siapa. Dan itu kita sudah paham tentang hal itu. Kita tinggal melihat dengan berjalannya waktu. Ya. Masyarakat juga harus paham, ya. Kenapa kami ini memberikan terus-menerus tentang edukasi bahayanya tentang korupsi. Sesuai dengan arahan dan arahan-arahan ya dari Bapak Presiden itu terus menggerus tentang korupsi semua. Menangkap tentang semua koruptor-koruptor yang ada di negara Republik Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat. Mungkin nanti akan kita perpanjang lagi, kita nggak bosan-bosannya meneriakan tentang anti korupsi. Ya. Anti begal korupsi. Kita harus tangkap semua begal korupsi. Meskipun itu berat, meskipun itu sistematis. Terima kasih. Ya, mungkin dari saya untuk warga Jawa Barat, semoga bermanfaat. Ya, semoga berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana, hatur nuhun.